Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan memimpin doanya. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman zaidan. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman zaidan. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman zaidan. Allahumma ij'alna fi ta'limina wa min ta'limina nafi'in. Baik, apa kabar Al-Furqan? Ya, luar biasa. Untuk siapa Al-Furqan? Untuk umat Islam. Al-Furqan. Kami tidak saudara yang diipasi Allah Akbar. Pada kesempatan hari ini, sebelumnya absen dulu. Hapsi, Rohim, Ibnu, hadir. Ilham, hadir. Mulku, Hadir. Davi, hadir. Ataya. Baik. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin menyampaikan materi yang sebelumnya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama untuk mengetahui atau mengerti ya, definisi daripada sanad, matan, dan rawi. Ya, apa itu sanad? Ya, apa itu matan dan apa itu rawi dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menerapkan pengertian sanad, matan, dan hadis dengan tepat. Jadi setelah kita mengetahui pengertiannya, kemudian kita menganalisis. Kita menganalisis, mempelajari atau memperhatikan dari contoh hadis yang ada, mana yang disebut sanad, mana yang disebut matan, dan mana yang disebut dengan rawi. Kemudian yang ketiga, memberikan satu contoh hadis yang mengandung unsur-unsur hadis dengan benar, yaitu terdapat sanad, kemudian matan, dan yang terakhir adalah rawi. Kemudian yang keempat, membedakan sanad, matan, dan rawi dalam hadis dengan benar. Jadi itu tujuan kita pembelajaran hari ini ada 4 materi yang berjudul unsur-unsur hadis. Sebelumnya Bapak ingin menyampaikan bahwasanya antum tahu apa itu hoax. Dalam media sosial mungkin yang sering menggunakan media sosial tahu apa itu hoax. Hoax, mungkin antum tahu apa itu hoax? Berita bohong. Ya. Dalam suatu hadis pun ada yang namanya istilah hoax, ya, atau dikenal dengan istilah hadis palsu atau hadis maudhu. Ya. Jadi tidak setiap apa yang kita ketahui daripada hadis itu wajib atau harus kita amalkan. Tergantung dari mana kualitas atau kuantitas hadis tersebut. Ya. Mungkin selama ini antum semua menganggap bahwasanya setiap hadis itu wajib diamalkan, betul? Ya. Akan tetapi setelah kita mempelajari ini, kita akan mengetahui bahwasanya dalam hadis itu ada unsur-unsur yang harus kita ketahui bahwasanya tidak semua hadis itu boleh dan bisa kita amalkan. Bahkan boleh kalau seandainya hadis itu tergolong maudhu atau palsu, maka tidak boleh kita amalkan. Gitu. Jadi istilahnya ada istilah hadis maudhu itu sudah ada sejak zaman dahulu. Gitu. Makanya untuk menghindari itu semua, kita mempelajari unsur-unsur hadis ini untuk bisa memfilter, untuk bisa memilah dan memilih mana hadis yang palsu, mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Nah, nanti ada tingkatannya dalam istilah hadis. Pada kesempatan kali ini, dari sebelumnya
ada yang tahu definisi daripada sanad itu sendiri? Apa itu sanad? Ada yang tahu? Nggak ada. Baik. Sekarang silakan antum berdiskusi. Atau antum bisa mengamati dari gambar yang ada ini, atau mungkin antum mengenal istilah yang namanya silsilah, ya, silsilah. Nah, dalam sebuah sanad pun sama, ya. Jadi istilahnya Rasulullah itu, jadi ibaratnya kalau seandainya dalam istilah kita keluarga itu silsilah keluarga kita, orang tua kita. Sampai ke, kalau seandainya kita mau lebih rinci lagi, sampai ke Nabi Adam. Berapa generasi itu pasti nyambung, ya. Dikhususkan kepada para habaib, ya. Beliau termasuk para siapa? Cucu keturunan Rasulullah, sampai ke Nabi Muhammad. Nah, dalam istilah hadis pun sama, ya, nanti kita pelajari. Sanad secara bahasa, ya, berasal dari kata sanadun, atau yang berarti indimanu syai' ila syai', penggabungan sesuatu ke sesuatu yang lain. Di dalam susunan sanad terdapat banyak nama yang tergabung dalam satu rentetan jalan. Jadi contoh misalkan an ataya, an dafi, an rohim, an Raihan, an mulku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian contoh misalkan la yashrabanna ahadukum qa'iman. Nah, orang-orang yang ini yang tadi an ataya, an dafi, an rohim, an Raihan, an mulku, ini semua adalah sanad. Artinya mereka-mereka inilah yang mendengar hadis Rasulullah langsung. Contoh misalkan Ataya, dia di generasi pertama, kemudian Dafi di generasi kedua, Rohim di generasi ketiga, kemudian Raihan di generasi keempat, dan yang terakhir Mulku di generasi kelima. Artinya dari satu tingkatan atau dari satu generasi ke generasi yang lain itu tidak terputus. Kalau seandainya terputus dari generasi 1 sampai ke generasi 5, maka itu bisa menjadi atau merubah kedudukan daripada hadis itu sendiri. Yang seharusnya misalkan 5 orang ini bersambung dari sisi tingkatannya atau generasinya, tapi karena terputus misalkan, yang tadinya hadis itu menjadi kedudukannya sahih atau hasan, itu bisa menjadi dhaif. Gitu. Karena terputusnya sanad, gitu. Jadi bisa dipahami apa itu sanad, ya, mudah kan? Jadi runtutan orang, ya, yang mendengar daripada sabda Rasulullah SAW. Dan sungguh kita mengetahui bahwasanya perjuangan para sahabat itu dalam mengumpulkan hadis itu sungguh sangat luar biasa. Coba untuk bayangkan, contohnya misalkan Imam Bukhari yang kita kenal, ya. Beliau pergi dari satu daerah ke daerah yang lain, bahkan dari satu ke negeri yang lain, hanya untuk mengumpulkan atau bertanya kepada orang-orang yang memang mendengarkan hadis Rasulullah SAW. Jadi tidak mudah. Bahkan kalau seandainya kita mau merinci lagi daripada sanad itu misalkan, jadi dari masing-masing sanad ini pun, dari kepribadiannya pun tidak boleh sembarangan. Gak boleh dari misalkan 5 generasi ini ada salah satu daripada mereka ini yang misalkan tukang judi atau tukang mabuk-mabukan, itu pun mempengaruhi derajat suatu hadis. Seperti itu. Ya. Mungkin selama ini atau tidak mengerti sampai ke arah sana kan, hanya sebatas sanad, kemudian matan dan rawinya. Tapi di balik itu semuanya ternyata para ulama itu sudah alangkah berhati-hatinya mereka dalam membukukan suatu hadis.
Contoh misalkan yang kita kenal, misalkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya kan? Atau yang lainnya. Jadi dalam satu kitab itu hanya terdapat hadis Sahih saja. Artinya sudah diklasifikasi. Tidak ada dalam kitab Sahih Bukhari itu hadis-hadis yang palsu atau hadis-hadis yang dhaif. Makanya dikenal dengan Sahih Bukhari. Itu sekilas definisi daripada yang namanya sanad. Ya. Di sini sanad secara bahasa artinya indimamu syai', penggabungan sesuatu ke sesuatu yang lain. Di dalam susunan sanad terdapat banyak nama yang tergabung dalam satu rentetan jalan. Sanad bisa juga berarti pegangan atau tempat bersandar. Artinya boleh jadi contoh misalkan la yasroban ahadukum qa'iman itu boleh jadi diriwayatkan atau disanadkan dengan jalan yang berbeda. Contoh misalkan ini generasi yang pertama, generasi yang lainnya misalkan dari Habsi, an Rizki, an Farhan, an Ilham, wa an Ibnu, tapi hadisnya sama tentang la yasroban ahadukum qa'iman. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang duduk di majelis Rasulullah tidak hanya beberapa orang kan? Akan tetapi banyak orang. Itulah salah satunya yang bisa membedakan jalan atau sanad itu sendiri. Akan tetapi matanya itu, isinya itu sama. Boleh jadi dari jalan yang berbeda-beda, dari orang yang berbeda-beda, dan dari generasi yang berbeda-beda. Itu sekilas definisi daripada yang namanya sanad. Kemudian selanjutnya matan. Jadi sudah disebutkan apa kata matan itu berasal dari kata apa? Secara bahasa matan adalah ma'irtafa'a masaluba wa irtafa'a minal ardi, atau tanah yang meninggi atau punggung jalan. Itu secara bahasa. Akan tetapi secara terminologi istilah matan adalah redaksi sabda Nabi Muhammad SAW atau isi dari hadis tersebut. Jadi saya bilang la yasroban ahadukum qa'iman. Itu inti ya, bunyi hadisnya itu. Nah kalau seandainya yang tadi an ataya, an dafi, an rahim, an raihan, an mulku, itu sanadnya. Sedangkan matanya la yasroban ahadukum qa'iman. Itu namanya apa? Matan. Kemudian selanjutnya matan berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari mim, tu, mim, ta, dan nun. Memiliki makna masalu bahwa irtafa minal ardi, tanah yang meninggi atau punggung jalan atau bagian tanah yang keras dan menonjol ke atas. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya rawi. Ya, antum sering mendengar apa yang disebut dengan rawi? Riwayat siapa yang antum ketahui? Bukhari, kemudian Muslim, kemudian Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i. Sedangkan apa definisi daripada yang namanya rawi? Ada yang tahu? Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Artinya mereka lah yang mengumpulkan hadis tersebut. Ya, mereka orang-orang yang berjuang untuk mengumpulkan hadis sehingga terkumpul dalam satu kitab. Ya. Kata rawi berarti orang yang meriwayatkan atau yang memberitakan suatu hadis. Orang-orang yang menerima hadis kemudian mengumpulkannya dalam suatu kitab atau tadwin disebut dengan rawi. Rawi dapat disebutkan dengan mudawwin atau orang yang mengumpulkan.
Sedangkan orang-orang yang menerima hadis dan hanya menyampaikan kepada orang lain tanpa membukukannya disebut sanad hadis. Nah, kalau sanad tadi dia tidak membukukan. Kalau yang membukukan itu disebut perawi hadis yang mengumpulkan dari banyak orang. Nah, perjuangannya sungguh sangat luar biasa makanya. Contohnya imam-imam yang sudah kita ketahui, ya, Bukhari, Ahmad, Nasai, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi. Ya, mereka itu ada sebenarnya banyak. Nah, para perawi hadis. Cuma yang termasyhur itu yang kita ketahui. Ya. Nah, biasanya di dalam suatu hadis kita membaca atau mengetahui ada yang namanya rawahul Bukhari, ya kan? Rawahu Tirmidzi, kemudian rawahu An-Nasai, rawahu misalkan Abu Daud. Nah, itulah para perawi hadis. Nah, mereka itu memiliki mengumpulkan banyak hadis, bahkan sampai ribuan. Ya. Jadi istilahnya ribuan hadis yang mereka kumpulkan dari banyak orang. Sehingga mereka bukukan. Maka mereka disebut perawi hadis. Dan dalam derajat perawinya pun ada istilahnya klasifikasinya. Jadi sungguh sangat terjaga yang namanya hadis Rasulullah SAW itu. Mulai dari sanadnya, kemudian matannya, sampai perawinya pun istilahnya tidak ada seorang perawi yang yang dia berbuat dosa besar. Ya. Silakan mengerjakan tugas yang sudah dibuat. Silakan tulis dari contoh berikut mana sanad, kemudian mana matan, dan yang terakhir mana rawi. Ya, antum bedakan mana sanad, mana matan, dan mana rawi dari contoh yang sudah antum lihat di ayat. Silakan dikerjakan. Kalau sudah dikumpulkan, silakan. Jadi sampai sini ada yang mau menyimpulkan daripada apa yang sudah tadi disampaikan? Ibnu, silakan maju ke depan. Sebutkan definisi daripada sanad. Sanad adalah orang yang menyampaikan hadis-hadis, orang-orang yang mendengarkan hadis Rasulullah. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Selanjutnya Mulku. Silakan Mas Dewi. Apa definisi daripada yang namanya matan? Matan adalah isi dari hadis itu. Isi daripada suatu hadis. Ya baik, silakan dulu. Terima kasih. Yang terakhir, rawi. Apa yang disebut dengan rawi atau definisi rawi? Raihan, silakan berdiri. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis dan seorang yang bukan. Ya, terima kasih. Silakan dulu. Atau saya dulu, Pak. Ya. Terakhir, silakan perhatikan hadis di depan. Coba sebut
sebutkan mana yang disebut dengan sanad. Ilham. Mana sanadnya? Orangnya, nama orangnya silakan. Dari contoh hadis yang ada di depan. Ibnu Salam, kemudian Muhammad ibnu Fudail, kemudian Yahya bin Sa'id, kemudian Abi Salma, dan terakhir Abi Hurairah. Itu sanad. Ya. Kemudian matanya apa? Hapsi, matanya di hadis ini apa? Mana? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Itu matanya. Ya. Hadisnya sudah populer kita dengar bagi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan mengharap iman dan ihtisab, maka diampuni oleh Allah dosa-dosa yang sebelumnya. Dan rawi, mana rawi? Ataya. Mana rawi? Rawahul Bukhari. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan mempelajari unsur-unsur hadis ini kita bisa memfilter, kita bisa memilah dan memilih terkait dengan unsur-unsur hadis, terkait dengan hadis. Artinya tidak semua hadis wajib dan mesti kita amalkan, akan tetapi tergantung daripada derajat hadis itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.